Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan, kami boleh bangun di pagi hari yang setubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dosa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-17 di bawah perikop peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berujung melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengar dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-17. Di dalam perenungan firman pada pagi hari ini disebut sebagai peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Ada berbagai jenis peringatan bagi saya yang perlu saya tegaskan bagi Bapak Mama. Tentu bahwa firman pada pagi hari ini sudah sangat menerangkan bagi ketempuh pemikiran tentang pemahaman akan ketaatan itu sendiri. Tetapi saya mau bilang bahwa dasar dari ketaatan kita kepada sesama manusia, atau bisa dibilang kepada orang-orang yang lebih berpengaruh, orang-orang yang dipercayakan untuk memiliki jabatan-jabatan tertentu di dalam ketempuhnya pekerjaan, di dalam ketempuh kehidupan, di dalam ketempuh pelayanan, ditegaskan bahwa kita harus menghormati mereka. Tetapi dasar dari penghormatan itu adalah takut akan Tuhan. Dan itu sebagai dasar yang paling utama dan peringatan yang paling utama yang harus kotong ingat.
Jadi kita bukan tunduk kepada manusia, tetapi kita tunduk kepada Allah. Karena Allah dan kepada semua lembaga manusia. Dan seperti itulah yang akan memacu ketaatan kita kepada setiap orang yang wajib untuk dihormati. Kita melihat Allah di dalam setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Dengan begitu kita bisa melihat bahwa kita harus menghormati orang yang diberikan kepercayaan oleh Allah. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu apa yang disampaikan Petrus ini sebuah peringatan yang sangat amat baik untuk dilaksanakan dalam ketemu kehidupan hari lepas hari. Ketong semua ini adalah para perantau yang hidup di rantauan. Mari ketong hidup sebagaimana seharusnya ketong hidup, yakni bertanggung jawab atas kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan, sambil melaksanakan tugas tanggung jawab kita sebagai ciptaan, yakni saling menghormati antar sesama manusia. Kita tidak perlu lagi melihat jabatan atau pemerintah, tetapi kita mengharuskan di dalam ketompong diri bahwa kita memang harus menghormati sesama manusia tanpa memandang bulu. Karena penghormatan itu berdasarkan takut akan Tuhan. Jadi ketong betul-betul menghargai manusia itu berdasarkan ketong takut akan Tuhan, berdasarkan bahwa ketong sesama ciptaan. Itu sebabnya ketong wajib taat, ketong wajib patuh, ketong wajib menghormati sesama kita. Dengan begitulah menjadi sebuah dasar yang paling utama untuk ketong bisa melangkah di dalam kehidupan yang baru, taat kepada setiap pemerintah, taat kepada setiap raja-raja, wali-wali yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk membimbing kita kepada kehidupan yang lebih baik. Selamat menghidupi spirit ketaatan di bawah pemerintahan setiap manusia dengan dasar takut akan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan menolong kita semua.